Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club pastinya. Yo, ketemu lagi bareng gue Ray di channel Imposter Club pastinya teman-teman. Dan hari ini kita akan spesial review dan share kembali config terbaru untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4, yaitu config Fujifilm by Imposter Club cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra confignya tersebut. Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial cara pemasangan Gcam LMC 8.4 dengan config Fujifilm by Imposter Club. Dan di sini kita mulai dari awal ya, untuk mengantisipasi juga para user Gcam pemula yang ingin mencoba. So, langkah pertama yang harus kita lakukan seperti biasa, kita cek kamera 2 API terlebih dahulu menggunakan aplikasi manual kamera compatibility. Ini dia, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store ya. Langsung aja kita buka aplikasinya, kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya. Kita tunggu aja. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil dari cek kamera 2 API di device saya. Sudah aktif semua, dari centang hijau manual fokus sampai centang hijau raw support. Nah, apabila centang hijaunya ini berubah menjadi silang merah atau salah satunya silang merah, itu tandanya kamera 2 API di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya. Dan untuk device-device terbaru, kalian bisa mengecek kamera 2 API di device kalian menggunakan aplikasi alternatif seperti aplikasi kamera 2 Prop. Nah, ini dia cuy, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini juga secara gratis di dalam Play Store ya. Langsung aja kita buka aplikasinya, dan ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 API. Sekalian cek kamera 2 API di device kita masing-masing. Nah, di sini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 kanan atas ini ya. Jadi untuk level 3 sendiri, kamera 2 API saya sudah aktif dan saya harus menggunakan config yang berformatkan YUV. Lalu ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level full, itu tandanya kamera 2 API di device kalian sudah aktif dan kalian bisa menggunakan config yang berformatkan JPEG. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian limited, external, legacy, atau unknown, itu tandanya device kalian belum aktif kamera 2 API-nya dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya ya. Sekarang kita tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video, kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian. Di sini saya menggunakan ZArchiver sebagai pengganti manager file saya. Langsung aja kita buka file manager kita seperti ini, kemudian kita cari folder downloads. Nah, ini dia cuy untuk bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada Fujifilm configs.zip, itu adalah file config-nya. Dan yang kedua di sini ada LMC 8.4 R18F1.apk, itu adalah file aplikasi Gcam-nya. So, langsung aja kita install aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini. Kemudian kita klik install seperti biasa. Namun berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke settingan, kita ulir ke bawah, kita masuk ke more settings. Kemudian di sini kita pilih menu config settings, lalu di sini kita pilih menu save settings, dan di sini kita ketikkan bebas, gunanya untuk memancing folder LMC 8.4 di dalam file manager kita untuk menempelkan file config-nya. Sekarang kita tinggal klik yes seperti ini, dan kita kembali ke file manager lagi. Dan untuk langkah berikutnya, sekarang kita tinggal ekstrak config-nya cuy. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting ya. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita klik seperti ini file config-nya, kemudian kita pilih ekstrak ke, lalu di sini kita isikan kata sandinya. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh.
Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK, dan ini dia hasil ekstrakannya, Fujifilm Config ya. Langsung aja kita buka foldernya. Nah, ini dia teman-teman untuk 6 file config-nya. Jadi di sini ada 6 file config dengan level kamera 2 API yang berbeda-beda dan spesifikasi config yang berbeda. Di sini ada config AUX dan ada config non AUX, yang dimana config AUX itu adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support mode ultrawide dan sudah support mode video electronic image stabilization. Dan kebalikannya cuy, untuk config non-AUX sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization. Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG, dan UV sendiri adalah perbedaan di mana kalian harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2 API masing-masing device kita. Nah, seperti yang saya terangkan di awal tadi di bagian aplikasi kamera 2 prop, jika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level 3, kalian harus menggunakan config yang berformatkan YUV. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level full, itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG. Seperti itu pengertiannya ya. Namun di sini saya praktekkan semua karena di sini juga hanya sebagai contoh. Kita klik tahan. Kemudian kita di sini pilih salin atau potong bebas. Di sini saya pilih salin. Kemudian kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar seperti ini. Lalu kita cari folder LMC 8.4 ya, ini dia. Kita klik, kemudian kita tempel di dalam sini untuk file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya. Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi. Di sini saya pakai YUV AUX karena device saya adalah level 3 untuk kamera 2 API-nya dan device saya sudah support untuk mode video electronic image stabilization dan mode ultrawide. Langsung aja kita klik import seperti ini dan ya, config siap untuk digunakan. So, sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya. Daripada penasaran, mending langsung kita coba. Let's go. Oke cuy, sekarang kita review di mode video terlebih dahulu dengan resolusi Full HD di 60 fps nya nih. Dan kita tes jalan kaki seperti ini menggunakan tangan kosong biasa tanpa menggunakan alat tambahan seperti gimbal, stabilizer, atau holder lainnya. Bener-bener terlihat enak banget di preview saat ini ya. Steady sekali, tidak ada getaran atau goncangan yang kerasa. Hentakan kaki pun juga tidak kerasa di sini. Meskipun dengan cuaca sedikit mendung dan habis hujan seperti ini juga ya teman-teman. So, sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya. Let's go. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam LMC 8.4 dengan config Fujifilm by Imposter Gelap cuy. Wow, luar biasa. Jadi untuk video electronic image stabilization-nya sudah berjalan dengan normal dan smooth sekali untuk hasil videonya. Tidak ada getaran sama seperti yang preview kita lihat sebelumnya. Dan untuk warnanya juga terlihat soft dan adem sekali ya teman-teman. So, sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke cuy, sekarang kita tes di mode kamera terlebih dahulu dengan AWP nonaktif. Langsung aja kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Iya, dan ini dia untuk hasil di mode kamera yang pertama. Kita menggunakan di AWP nonaktif dengan objek kucing dan hasilnya bener-bener keren banget teman-teman. Jadi di sini kita zoom dan detail yang dihasilkan pun juga cukup dalam dan sangat tajam ya. Kontras dan shadownya pun juga cukup terlihat pas, tidak berlebihan sehingga exposure yang masuk mampu terkontrol dengan baik seperti ini teman-teman. So, sekarang kita langsung review di mode kamera dengan objek lainnya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke cuy, sekarang kita masuk ke mode kamera lagi dan saat ini kita menggunakan HDR Enhance. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Iya, dan seperti inilah untuk hasil mode kamera yang kedua. Kali ini kita menggunakan di objek pohon ya, dengan angle seperti ini teman-teman. Keren banget ya. Kita zoom seperti ini, detailnya masih sama dengan mode kamera yang pertama tadi di objek kucing ya. Saat ini kita menggunakan objek pohon dengan background langit dan kita arahkan ke atas seperti ini cuy. Dan terlihat sekali di bagian dynamic range-nya pun sangat luas ya. Dan untuk blurnya juga cakep banget teman-teman. Dengan kita mengaktifkan HDR Enhance pada rincian foto, maka kualitas gambarnya akan terlihat lebih HD seperti ini cuy. So, sekarang kita langsung aja review di mode potretnya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret dan ini dia rinciannya. Jadi kita menggunakan AWP aktif ya. Langsung aja kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu hasilnya seperti apa.
Dan seperti inilah untuk hasil di mode potret yang pertama. Kali ini kita menggunakan di AWP aktif Gcam LMC 8.4 dengan config Fujifilm by Imposter Club. Cuy, luar biasa. Wow, ini bener-bener keren banget teman-teman. Kalian bisa lihat ya, perbedaannya sangat signifikan sekali dari sebelum shoot dan sesudah shoot. Color dari Fujifilmnya sangat kerasa sekali tonnya ya. Untuk di bagian skin tone manusianya juga masih terlihat putih natural seperti ini, tidak ikut berubah seperti tone yang pada backgroundnya ini cuy. Dan detail yang dihasilkan pada mode potret ini pada objek sangat dalam sekali ya, sama halnya seperti di mode kamera yang pertama tadi cuy. Untuk backgroundnya sendiri blurnya cukup rapi dan terlihat creamy, sehingga menghasilkan foto yang sangat estetik dan sinematik seperti ini teman-teman. So sekarang kita langsung aja review di mode potret dengan AWP nonaktifnya seperti apa. Langsung aja kita coba, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret lagi dan ini dia rinciannya. Jadi sekarang kita tanpa menggunakan AWP aktif ya, langsung aja kita tap dan kita shoot. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode potret yang kedua. Kali ini kita menggunakan di mode potret tanpa AWP aktif. Wow, ini bener-bener recommended banget, kalian harus coba ini teman-teman, karena ini bener-bener enak banget untuk objek manusia seperti ini. Apalagi saat ini kita review di outdoor dengan pemandangan terbuka dan habis mendung, cocok banget. Dan untuk tone warnanya juga kerasa sekali Fujifilmnya, skin tone-nya natural dan tidak berubah over menjadi kekuningan ataupun kemerahan sama sekali ya cuy. Dan meskipun kita review di pemandangan terbuka outdoor seperti ini dengan keadaan mendung, tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga akan mendapatkan gambar yang sangat bagus seperti ini cuy. So sekarang kita review di mode potret indoornya seperti apa. Daripada penasaran, mending langsung kita coba, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret lagi dan kita tes di indoor ya, saat ini dalam ruangan dan kita menggunakan AWP aktif. Langsung aja kita tap dan kita shoot seperti ini. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Iya, dan seperti inilah untuk hasil final Gcam LMC 8.4 dengan config Fujifilm by Imposter Club di mode potret indoor dengan AWP aktifnya, luar biasa. Jadi kalian bisa gunakan config ini di segala momen ya, dengan berbagai keadaan cuy. Mau mendung, mau cerah, mau hujan, mau dalam ruangan, mau luar ruangan, seperti ini enak banget hasilnya, tetap recommended sekali. Dan kalian bisa lihat hasilnya juga masih terlihat jernih, clean. Dan untuk shutter speednya, ketika kita di dalam ruangan maka putaran shutter speednya akan menyesuaikan ISO atau pencahayaan sekitar teman-teman. Dan ini dia untuk hasilnya, benar-benar recommended. Jadi kalian tidak usah ragu, langsung aja coba untuk config Fujifilm di Gcam LMC 8.4 ini, karena kalian bisa gunakan di berbagai objek seperti objek manusia maupun objek pemandangan ya. So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam LMC 8.4 dengan config Fujifilm by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa.